Agus merasa seolah-olah dunia sedang menjepitnya. Selama 2 tahun terakhir, warung makan kecil yang ia dan istrinya, Tiara, kelola tak pernah sepi dari masalah. Pemasukan yang selalu tidak cukup, utang yang terus menumpuk, dan tak ada jalan keluar. Sementara itu, Ayu, adik Tiara yang tinggal bersama mereka, tak bisa banyak membantu. Usaha yang mereka jalani semakin terdesak, sementara harga bahan pokok semakin melambung tinggi. Agus, sudah. Jangan terlalu dipikirkan. Kita pasti bisa, Tiara berusaha menenangkan, meski ia tahu betul bahwa kata-kata itu mulai kehilangan makna. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk meningkatkan penghasilan, namun hasilnya nihil. Suatu malam, ketika mereka tengah duduk di ruang tamu yang remang, terdengar suara ketukan pintu yang keras. Agus membuka pintu dan mendapati seorang lelaki tua berdiri di depan rumah. Lelaki itu mengenakan jubah kumal, wajahnya keriput, namun matanya tajam dan penuh teka-teki. "Saya tahu keadaan kalian," kata lelaki itu dengan suara parau. "Ada jalan keluar, jika kalian mau mencoba. Namanya, Pasir Kuburan Pesugihan." Tiara dan Agus saling pandang. "Apa maksudnya?" tanya Agus, merasa ada sesuatu yang ganjil dengan pertemuan itu. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. "Pasir ini bisa membuka pintu rezeki. Ditaburkan di rumah kalian, rezeki akan mengalir deras." Namun, ia berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Ada harga yang harus dibayar." "Harga?" tanya Tiara, suaranya terdengar ragu. "Tak perlu khawatir," jawab lelaki itu, "pasir ini berasal dari kuburan pesugihan. Mereka yang sudah meninggal, akan membantu membuka jalan bagi kalian. Jangan takut, hanya sedikit gangguan. Kalau kalian siap, keberuntungan akan datang." Ayu yang mendengar percakapan itu dari dapur, keluar dengan wajah bingung. "Apa yang dia maksud, Agus?" tanyanya. Agus, dengan wajah yang lelah dan hampir putus asa, mengangguk pelan. "Kita coba, Tiara. Tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan." Tanpa berpikir panjang, Agus menyetujui tawaran lelaki tua itu. Keesokan harinya, lelaki itu kembali dan menyerahkan sebuah kantong berisi pasir halus berwarna putih kekuningan. "Taburkan di halaman rumah, di sekitar warung," ujar lelaki tua itu, lalu pergi tanpa berkata lebih banyak. Malam itu juga, Agus menaburkan pasir tersebut di halaman rumah dan di depan warung makan mereka. Begitu pasir itu menyentuh tanah, udara seakan berubah. Ada angin yang tiba-tiba berhembus kencang, meski tidak ada awan atau hujan. Agus merasa aneh, namun ia menepis rasa cemas yang muncul. Keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pelanggan mulai berdatangan tanpa henti. Mereka yang biasa jarang datang, kini tak pernah berhenti mengunjungi warung mereka. Keuntungan meningkat pesat. Tiara dan Agus terkejut, sementara Ayu hanya bisa diam, memperhatikan perubahan yang semakin aneh. Namun, malam itu, ketika semuanya tampak berjalan mulus, Tiara mendengar suara langkah kaki berat di ruang tamu. Dengan hati berdebar, ia membuka pintu dan menemukan tidak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian yang menggantung di udara. Namun langkah itu seakan masih terdengar jelas dalam benaknya. "Agus, ada apa?" "Aku dengar langkah kaki," katanya dengan nada cemas. Agus mencoba tersenyum, "Pasti angin. Mungkin ada yang lewat." Tapi, Tiara tidak bisa menghilangkan rasa takut itu. Sejak malam itu, perasaan tidak nyaman mulai merayap ke dalam diri mereka. Bayangan di cermin, suara pintu terbuka sendiri, dan udara yang semakin dingin di rumah mereka, semua itu mulai mengganggu ketenangan mereka. Tapi, keuntungan yang melimpah membuat mereka mengabaikan perasaan itu. Mereka tak tahu bahwa pilihan mereka untuk menerima pasir kuburan pesugihan akan membawa mereka pada teror yang tak pernah mereka bayangkan. Dan di balik keuntungan yang menggiurkan, ada harga yang harus mereka bayar. Kehidupan Agus dan Tiara berubah begitu cepat setelah mereka menaburkan pasir kuburan pesugihan di halaman rumah mereka. Keuntungan yang semula hanya datang sedikit demi sedikit, kini mengalir deras. Setiap pagi,
Warung mereka selalu dipenuhi oleh pelanggan yang datang silih berganti, seakan tidak pernah habis. Tiara yang biasanya hanya mengelola warung, kini semakin sibuk melayani permintaan yang datang tak henti-henti. "Agus, lihat ini. Kita benar-benar tidak bisa menghadapinya sendirian," Tiara berkata sambil memegang struk belanja bahan baku yang melonjak 2 kali lipat. Meski penghasilan mereka melimpah, mereka harus bekerja lebih keras. Namun, hal itu tak membuat Agus mengeluh. Ia merasa seperti mendapatkan angin segar setelah berbulan-bulan bertahan hidup dengan kekurangan. Agus hanya tertawa kecil, "Ini masalah bagus, Tiara. Maksudku, kalau begini terus, kita bisa bayar semua utang kita, bahkan lebih." Tapi, ada yang aneh. Meski warung semakin ramai, ada rasa tidak nyaman yang menyelimuti rumah mereka. Semua itu mulai terasa sejak mereka menaburkan pasir itu. Kadang, Agus merasa ada yang mengawasi dari balik jendela, dan Tiara merasa matanya sering menangkap bayangan bergerak cepat di sudut ruang tamu. Pagi itu, setelah warung buka, Ayu datang dari kamar dengan wajah pucat. "Tiara, ada yang aneh," ucap Ayu dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. "Ada apa, Ayu? Kenapa kelihatan pucat banget?" Tiara bertanya khawatir, menyadari bahwa adiknya terlihat sangat ketakutan. "Pintu belakang terbuka. Padahal, aku kunci rapat semalam," jawab Ayu dengan gemetar. Agus yang mendengar itu hanya terdiam. "Mungkin angin, Ayu. Jangan terlalu dipikirkan. Lagi pula, kita sudah banyak pelanggan, kan?" Namun, Ayu tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantui. "Aku merasa seperti ada yang masuk, meskipun aku yakin tidak ada orang." Tiara meraih bahu Ayu. "Tenang, Ayu. Tidak ada yang aneh. Mungkin kamu cuma kecapean." Walaupun Tiara mencoba menenangkan, hati kecilnya juga merasa ada yang salah. Mereka seharusnya merasa senang dengan semua keberuntungan ini, tapi entah kenapa, ada kekhawatiran yang semakin menebal di dalam dirinya. Namun, mereka terus menekan perasaan itu, memilih untuk menikmati keuntungan yang datang tanpa bertanya lebih jauh. Pada malam hari, ketika semua tampak sepi dan warung sudah tutup, Agus sedang duduk di ruang tamu, mencoba menghitung keuntungan yang baru saja ia terima. Hawa dingin malam itu terasa lebih menusuk daripada biasanya. Agus menoleh ke arah pintu depan, yang tampak sedikit terbuka meski ia yakin telah menutupnya rapat. Perlahan, ia berdiri dan berjalan ke pintu itu. "Siapa yang membuka pintu ini?" tanya Agus pelan, meski ia tahu jawabannya tidak akan mudah ditemukan. Ia memeriksa seluruh rumah, namun tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja datang. Tidak ada suara, tidak ada jejak kaki di lantai. "Agus!" Tiara teriak, sambil berlari ke ruang tamu dengan wajah terkejut. "Lihat ini." Agus mengikuti arah pandangan Tiara yang menunjuk ke lantai. Ada jejak kaki basah yang menuju ke dalam rumah, namun di luar, tidak ada hujan. Agus merasa merinding. "Ayu, kamu keluar dari kamar?" tanya Agus, tapi Ayu hanya menggelengkan kepala, terlihat sangat bingung dan takut. Tiara langsung meraih tangan Agus. "Apa ini? Apa yang sedang terjadi, Agus?" Agus mencoba berpikir jernih. "Tenang, mungkin ada seseorang yang tadi lewat dan menunggu di luar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun, ia merasa ada yang salah. Jejak kaki basah itu terlalu nyata, terlalu jelas untuk diabaikan. Semua terasa semakin aneh. Tiba-tiba, dari dalam dapur terdengar suara seperti piring yang jatuh, disusul suara kaca pecah. "Apa itu?" teriak Ayu, wajahnya kini penuh ketakutan. Mereka berlari ke dapur, namun ketika sampai, mereka menemukan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Piring dan kaca yang didengar Ayu tadi seolah tidak ada jejaknya. Agus menghela napas. "Ini pasti hanya ilusi, Ayu. Kita harus terus fokus. Keuntungan ini tidak datang begitu saja." Namun, semakin mereka mengabaikan perasaan aneh itu, semakin jelas rasanya bahwa rumah mereka tidak lagi seperti dulu. Teror mulai menghampiri mereka perlahan. Tidak ada suara atau bayangan yang tampak langsung,
tetapi ketakutan itu terus menghantui di setiap sudut ruangan. Malam itu, ketika Agus terbangun di tengah malam, ia merasa udara di kamarnya semakin dingin. Ia membuka mata dan melihat ke sekeliling, namun tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, ia merasa ada seseorang yang sedang mengamatinya. Di luar jendela, ada bayangan bergerak perlahan. Ia merinding, namun mencoba mengabaikannya. "Ini cuma pikiran aku," bisiknya dalam hati, meski rasa takut tetap menggigit. Namun, jauh di dalam hatinya, Agus tahu bahwa ini bukan hanya sekadar perasaan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan itu mulai memperkenalkan diri secara perlahan, satu demi satu. Apa yang sudah mereka pilih, keuntungan yang datang begitu cepat, atau teror yang datang bersama pasir kuburan itu? Waktu akan segera menjawab. Hari-hari terus berlalu, dan meski teror yang mereka alami semakin menjadi-jadi, Agus dan Tiara tetap berusaha menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Mereka memilih untuk tidak terlalu memikirkan kejadian-kejadian aneh yang semakin sering terjadi. Keuntungan dari warung terus mengalir, dan itu menjadi alasan utama mereka bertahan. Namun, ketenangan itu seolah semakin lama semakin rapuh. Suatu malam, Tiara terbangun tiba-tiba. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, dan di luar, suasana sepi. Namun ada yang berbeda. Tiara merasa seakan-akan ada yang mengawasinya. Rasa cemas itu membuatnya duduk di tepi tempat tidur, menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. "Agus," panggilnya pelan, tapi tidak ada jawaban. Ia bangkit dan keluar dari kamar. Saat melangkah ke ruang tamu, ia mendengar suara-suara aneh. Suara seperti langkah kaki yang berat di atas lantai kayu. Tiara menahan napas, perlahan menyusuri lorong menuju ruang tamu. Saat ia tiba di sana, pandangannya tertuju pada bayangan gelap yang tampak bergerak di sudut ruang. "Ada siapa?" Tiara berteriak, suaranya serak karena takut. Namun, bayangan itu segera menghilang. Tiara mundur sejenak, kebingungan dan semakin takut. Ia berbalik, ingin kembali ke kamar, namun saat itu juga terdengar suara pintu yang terbuka dengan sendirinya. Pintu yang sama yang biasanya selalu terkunci. Ketakutannya semakin memuncak. Ia berlari masuk ke kamar, mengunci pintu dan duduk gemetaran di tepi tempat tidur. "Agus, bangun!" bisiknya, membangunkan suaminya yang masih tertidur lelap. Agus terbangun dengan wajah bingung. "Apa? Kenapa, Tiara? Ada yang aneh, Agus." Pintu itu terbuka sendiri. Aku dengar langkah kaki di ruang tamu, suara Tiara terdengar gemetar. Agus mencoba tenang, meskipun hatinya juga berdebar-debar. "Mungkin itu cuma suara dari luar, Tiara. Kita nggak usah terlalu pikirin. Kita butuh tidur." Namun, Tiara tak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah di dalam rumah itu. Perasaan aneh yang mulai menghantui semakin menguat. Setiap malam, selalu ada suara-suara yang tidak bisa dijelaskan, bayangan-bayangan yang bergerak cepat, dan udara yang terasa semakin dingin. Keesokan harinya, Ayu datang dengan wajah pucat. "Tiara, Agus, kalian gak akan percaya. Aku lihat sesuatu tadi malam. Seseorang berdiri di depan kamar mandi. Seperti orang yang sudah mati." Tiara menatap Ayu, wajahnya penuh kekhawatiran. "Ayu, jangan bercanda. Kamu yakin gak cuma halusinasi?" "Enggak, Tiara. Aku benar-benar lihat. Jelas banget." Wajahnya penuh luka, dan matanya kosong, jawab Ayu dengan suara gemetar. "Aku takut, Tiara. Apa yang sedang terjadi di rumah ini?" Agus menghela napas. "Kita semua sedang terlalu stres. Mungkin kelelahan." Namun, dalam hati Agus merasa tidak bisa lagi mengabaikan semua yang terjadi. Ada yang tidak beres. Suasana di rumah itu terasa semakin berat, dan ia mulai merasakan kehadiran yang tidak tampak namun terasa di setiap sudut rumah. Setiap kali ia melangkah, seperti ada mata yang mengikutinya, ada tangan yang seolah siap menyentuh bahunya. Hari itu,
Agus memutuskan untuk pergi menemui lelaki tua yang memberinya pasir kuburan pesugihan. Ia berharap bisa mendapatkan jawaban atas apa yang sedang terjadi, meskipun ada rasa ragu yang menggerogoti dirinya. Saat Agus tiba di tempat lelaki tua itu tinggal, ia menemukan rumah tersebut sangat sederhana, hampir seperti tak berpenghuni. Pintu rumah itu terbuka sedikit, dan Agus memasukinya tanpa ragu. Di dalam, hanya ada pria tua yang duduk di kursi kayu, matanya yang tajam menghadap Agus. "Jadi, apa yang bisa saya bantu?" tanya lelaki itu dengan suara berat. Agus menatap lelaki itu. "Kenapa semuanya jadi seperti ini? Kenapa ada yang aneh di rumah kami? Ada suara, bayangan, dan yang paling buruk, seperti ada sesuatu yang mengikuti kami." Lelaki itu tersenyum kecil, seolah sudah menduga pertanyaan itu. "Kalian sudah mendapatkan yang kalian inginkan, bukan? Keuntungan yang deras, kehidupan yang nyaman. Tapi, ada yang harus dibayar, Agus." "Bayar apa?" tanya Agus, semakin tidak mengerti. Pasir itu tidak hanya membawa keberuntungan. Itu membawa arwah-arwah yang terperangkap. Mereka akan datang, mencari tempat mereka yang hilang. Mereka tidak bisa pergi, dan mereka akan mengganggu kalian sampai mereka merasa tenang. Agus terdiam, tak bisa berkata apa-apa. "Maksudmu, kita harus hidup dengan mereka?" Lelaki itu mengangguk pelan. "Kalau kalian ingin terus kaya, biarkan mereka tinggal. Jika tidak, kalian harus menemukan cara untuk mengusir mereka. Tapi ingat, itu tidak akan mudah." Agus merasa darahnya membeku. Keuntungan yang mereka nikmati selama ini ternyata datang dengan harga yang sangat tinggi. Arwah-arwah itu tidak akan pergi begitu saja. Mereka sudah mengikat diri mereka pada rumah itu, pada hidup mereka. Dengan langkah berat, Agus kembali ke rumah. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah ia harus terus menikmati kekayaan yang mereka dapatkan, atau berusaha mengusir arwah-arwah itu yang semakin mengganggu hidup mereka? Saat ia memasuki rumah, terasa seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik bayangan. Seperti ada tangan yang siap menjangkau tubuhnya kapan saja. Ketakutan semakin menguasai mereka. Teror yang datang bersama pasir itu tak bisa lagi dihindari. Mereka hanya punya satu pilihan, bertahan atau melarikan diri dari rumah yang kini menjadi tempat bagi arwah-arwah penasaran. Tapi apakah mereka bisa melarikan diri dari bayang-bayang yang sudah mengikat mereka? Sejak pertemuan Agus dengan lelaki tua itu, suasana di rumah mereka semakin mencekam. Teror yang semula hanya berupa suara langkah kaki, bayangan, dan suara pintu yang terbuka sendiri, kini menjadi semakin nyata. Tiara mulai merasa seperti ada sesuatu yang hidup di dalam rumah itu, sesuatu yang tidak tampak oleh mata, namun bisa dirasakan oleh seluruh indera. Pada malam hari, setelah warung tutup, rumah itu terasa seperti tempat yang asing. Setiap sudutnya dipenuhi rasa takut yang menyesakkan. Tiara merasa ketakutan semakin merayap di tubuhnya. Ketika ia duduk di ruang tamu bersama Agus, tiba-tiba terdengar suara gemericik air di kamar mandi, seperti ada yang sedang mencuci tangan. "Ayu?" Tiara bertanya, meski ia tahu adiknya sudah lama tidur. Namun, tidak ada jawaban. Tiara pun melangkah pelan menuju kamar mandi. Ketika ia membuka pintu kamar mandi, ruangan itu tampak kosong, tak ada siapapun di sana. Yang ada hanyalah udara dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. "Agus, ada apa di rumah ini?" Tiara kembali merasa takut. "Aku mulai merasa mereka ada di sini, mereka tidak akan pergi." Agus yang duduk di ruang tamu hanya menghela napas panjang. "Kita sudah berbicara soal ini, Tiara. Mereka akan terus ada selama kita tidak membiarkan mereka pergi. Jika kita terus menahan pasir itu, mereka akan terus mengganggu kita." Tiara menatap suaminya dengan mata yang mulai kosong. "Tapi, kita tak bisa hidup tanpa keberuntungan ini. Tanpa warung yang ramai, tanpa uang yang datang begitu saja. Apa yang harus kita pilih, Agus? Apakah kita harus menyerahkan semuanya hanya untuk mengusir mereka?" Agus tak bisa menjawab. Ia merasa terjebak dalam dilema yang semakin rumit.
Keuntungan yang mereka dapatkan sudah membuat hidup mereka berubah. Namun pada saat yang sama, ia merasa terperangkap oleh arwah-arwah yang terus menghantui mereka. Sementara itu, Ayu yang selama ini hanya diam, mulai merasakan dampak yang lebih nyata. Ia terbangun beberapa kali di malam hari, mendengar suara tangisan yang datang dari kamar kosong di bagian belakang rumah. Suara itu seperti berasal dari seseorang yang sedang berbaring di tempat tidur, menangis tanpa henti. Ayu mencoba mengabaikannya, berusaha tidur kembali, namun malam demi malam suara itu semakin dekat, semakin keras. Suatu malam, ia tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mengecek kamar kosong itu, meskipun ia tahu itu sangat berisiko. Dengan lampu senter di tangan, Ayu melangkah pelan menuju kamar kosong. Begitu ia membuka pintu, bau busuk yang menyengat langsung menyerangnya. Matanya segera menangkap sosok yang duduk di tengah kamar. Seorang wanita, dengan wajah yang penuh luka dan mata yang kosong menatapnya. "Tiara, Agus." Ayu berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya terasa teredam, seperti ada sesuatu yang menutup mulutnya. Sosok itu bergerak perlahan mendekati Ayu, langkahnya yang berat terdengar jelas meskipun ia hanya bergerak sedikit demi sedikit. Seketika itu juga, Ayu berlari keluar dari kamar dengan napas terengah-engah. Ada orang di dalam sana. Wanita itu, wajahnya, penuh luka, kata Ayu sambil terisak, tubuhnya gemetar ketakutan. Tiara dan Agus yang mendengar teriakan Ayu segera berlari ke kamar adiknya. Namun, ketika mereka membuka pintu kamar kosong itu, tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang semakin menggigit. Kamar itu kosong, hanya ada debu dan sepi. "Kenapa kamu teriak, Ayu?" tanya Agus, masih mencoba tenang meskipun hatinya mulai gelisah. "Ada seseorang di dalam sana, Agus. Aku tidak bohong." Wajahnya penuh luka dan matanya kosong, jawab Ayu dengan suara bergetar. Tiara yang mendengarnya mulai merasa takut. "Kita harus berhenti dengan ini semua. Pasir itu, pasir kuburan pesugihan, itu sudah terlalu jauh. Kita harus mengusir mereka, Agus." Namun Agus, yang terdiam lama, hanya bisa menggelengkan kepala. "Kita sudah terperangkap, Tiara. Kalau kita mencoba mengusir mereka sekarang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka bisa jadi lebih mengerikan." Ayu yang masih ketakutan memandang mereka. "Lalu kita tinggal diam saja? Hidup bersama arwah-arwah itu selamanya?" Ketegangan semakin menumpuk di dalam rumah. Suasana semakin berat, seolah-olah setiap langkah yang mereka ambil dipenuhi dengan ancaman. Tiara yang takut akan keselamatan mereka, merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah mencoba mencari tahu lebih dalam tentang pasir kuburan pesugihan itu. Keesokan harinya, Tiara memutuskan untuk pergi ke pasar, berharap bisa mencari informasi lebih banyak. Ia bertanya kepada beberapa orang tua yang ia kenal, berharap bisa menemukan jawaban yang bisa menyelamatkan mereka. Di salah satu warung, seorang wanita tua mendekatinya. "Kamu tinggal di rumah itu, kan? Rumah yang dulu dihuni oleh orang yang meninggal di sana?" tanya wanita itu dengan suara berat dan tegang. Tiara mengangguk. "Iya, kami tinggal di sana." "Kenapa, Bu?" "Jangan pernah bermain dengan pasir kuburan itu, Nak. Itu bukan hanya untuk keberuntungan. Itu adalah cara untuk mengikat jiwa-jiwa yang sudah meninggal di dunia ini. Mereka tidak akan pergi dengan mudah. Jika kalian tidak bisa melepaskan mereka, mereka akan terus mengikat kalian," kata wanita itu, dengan mata yang penuh peringatan. Tiara menggigil mendengar itu. "Apa yang harus kami lakukan untuk mengusir mereka, Bu?" Wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh belas kasihan. "Hanya satu cara, Nak. Kalian harus mengembalikan pasir itu ke tempatnya, ke kuburan pesugihan itu. Tapi itu tidak mudah. Kalian akan dihantui lebih parah sebelum itu terjadi. Jika kalian tidak melakukannya, kalian akan terus hidup bersama mereka, selamanya." Tiara pulang dengan pikiran yang kacau. Kembali ke rumah, ia menceritakan semua yang didengarnya kepada Agus. Namun, saat itu, mereka sudah tak tahu lagi apa yang harus mereka pilih.
Mereka sudah terlalu jauh terjerat oleh pasir kuburan pesugihan. Jika mereka mencoba mengembalikannya, apa yang akan terjadi? Dan jika mereka tidak melakukannya, mereka akan hidup dalam ketakutan selamanya. Pilihan yang ada di tangan mereka kini tidak lagi mudah. Malam itu, rumah Agus terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu yang biasanya menyala terang, kini hanya menyisakan sedikit cahaya. Semua jendela tertutup rapat, seakan rumah itu ingin menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap di dalamnya. Tiara duduk di ruang tamu, matanya menatap kosong ke arah pintu depan yang terkunci rapat. Tidak ada suara, kecuali detak jam dinding yang terdengar semakin keras. "Agus, apa yang harus kita lakukan?" Tiara bertanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Agus yang duduk di sampingnya hanya menghela napas. Matanya kosong, tidak tahu lagi harus mencari jalan keluar kemana. Sejak mereka menaburkan pasir kuburan pesugihan itu, semua mulai berubah. Keuntungan datang begitu cepat, tapi bayang-bayang kegelapan juga datang bersamanya. Mereka sudah terlalu jauh terjerat, dan kini tak ada lagi jalan mundur. "Aku sudah cari tahu, Tiara," kata Agus pelan. "Kita harus mengembalikannya. Tapi kamu tahu, itu tidak akan mudah. Mereka akan mengganggu kita lebih parah sebelum kita bisa melakukannya." Tiara menggigit bibirnya. Ia tahu benar bahwa ini bukan keputusan yang mudah. Mereka sudah terlalu terbiasa dengan kenyamanan yang datang bersama pasir itu. Keuntungan yang datang tanpa usaha yang besar, warung yang selalu ramai dengan pelanggan, dan hidup yang terasa lebih mudah. Tapi semua itu datang dengan harga yang harus dibayar. "Aku nggak tahu, Agus," Tiara berkata dengan suara hampir putus asa. "Tapi aku nggak tahan lagi. Aku sering mendengar suara-suara, sering merasa ada yang mengawasi. Aku merasa takut untuk tidur. Aku tidak tahu bagaimana caranya bertahan lebih lama." Ayu, yang sejak tadi duduk diam di sudut ruangan, tiba-tiba berbicara. "Kalau kita nggak lakukan apa-apa, bagaimana? Apa yang akan terjadi pada kita, Agus?" Agus menatap Ayu, lalu menunduk, merasa semakin bingung. "Aku nggak tahu, Ayu. Tapi satu hal yang aku tahu, kalau kita tidak mengembalikan pasir itu ke tempatnya, kita akan terus dihantui. Ini bukan hanya soal uang atau keberuntungan. Ini tentang hidup kita. Kita nggak bisa terus hidup seperti ini." Malam semakin larut, dan ketegangan di rumah itu semakin terasa. Tiara merasa ada sesuatu yang mengganggu setiap sudut rumah. Setiap kali ia berusaha tidur, ia mendengar suara langkah kaki pelan, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di lorong rumah. Namun ketika ia membuka mata, tidak ada siapa-siapa. Pada suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, Tiara terbangun lagi. Suara itu datang lagi, langkah kaki yang pelan, berdesir di lantai kayu. Kali ini, ia merasa tidak bisa mengabaikannya lagi. Dengan hati-hati, ia turun dari tempat tidur, berusaha tidak membuat suara. Matanya mencari-cari sumber suara itu. "Agus?" Tiara membisikkan nama suaminya, namun Agus hanya bergumam dalam tidurnya, tak terbangun. Tiara berjalan pelan menuju ruang tamu, jantungnya berdegup keras. Saat ia membuka pintu ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir terjatuh. Di tengah ruang tamu yang gelap, ada bayangan gelap besar yang berdiri tegak. Tiara terdiam, tak bisa bergerak. Bayangan itu perlahan mulai bergerak menuju arahnya. Seketika, Tiara teringat peringatan dari wanita tua di pasar, mereka tidak akan pergi dengan mudah. Jika kalian tidak bisa melepaskan mereka, mereka akan terus mengikat kalian. Dengan sekuat tenaga, Tiara berlari kembali ke kamar dan mengunci pintu. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar ketakutan. Namun, suara langkah kaki itu tidak berhenti. Meskipun ia sudah berada di dalam kamar, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di luar. Tiara terbangun Agus, gemetar. "Agus, aku nggak bisa tidur. Aku takut." Agus terbangun dengan wajah bingung. "Ada apa, Tiara? Kamu kenapa?" "Ada sesuatu di ruang tamu, Agus. Aku lihat bayangan,"
Tiara menjawab dengan suara tercekat. Aku nggak bisa tidur. Aku nggak bisa tenang. Agus memandang istrinya dalam kebingungannya, kemudian bangkit dari tempat tidur. Coba kita cek, Tiara. Mungkin kamu cuma takut karena capek. Namun, saat Agus membuka pintu kamar, bau busuk langsung menyengat. Udara di luar terasa lebih dingin dari biasanya, dan ada suara langkah kaki yang pelan, semakin jelas terdengar. Apa itu? Tanya Agus dengan suara berat, mulai merasa ketakutan juga. Tiara hanya bisa memandangnya dengan wajah pucat, tidak bisa menjawab. Agus menoleh ke Ayu, yang sudah terbangun dan berdiri di pintu kamar. Ayu, kamu dengar itu juga? Ayu mengangguk pelan, wajahnya juga terlihat sangat ketakutan. Iya, aku dengar. Suara itu terus terdengar, Agus. Apa yang harus kita lakukan? Agus kembali menatap Tiara. Kita nggak punya pilihan, Tiara. Kita harus lakukan apa yang sudah kita bicarakan. Mengembalikan pasir itu, walaupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ayu menatap mereka dengan mata penuh ketakutan. Tapi, apakah kita bisa melakukannya? Apa yang akan terjadi pada kita? Agus menatap Ayu, kemudian menghela napas panjang. Aku nggak tahu. Tapi jika kita terus diam, kita akan terus dihantui. Dan kalau kita tidak bisa mengembalikannya, kita akan terjebak selamanya. Ayu dan Tiara hanya bisa menatap Agus dengan rasa cemas yang mendalam. Mereka tahu, jalan yang mereka pilih ini bisa berbahaya. Namun, tetap tidak ada pilihan lain. Mereka harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, mereka merencanakan untuk pergi ke kuburan pesugihan tempat pasir itu berasal. Mereka harus melakukannya dengan cepat. Namun, seiring dengan perjalanan mereka yang semakin mendekat, ketegangan semakin membebani pikiran mereka. Apa yang akan mereka hadapi di sana? Dan bagaimana mereka bisa mengembalikan pasir itu tanpa menambah penderitaan mereka lebih jauh? Pagi itu, mereka bertiga, Agus, Tiara, dan Ayu, memulai perjalanan menuju kuburan pesugihan dengan perasaan berat. Matahari sudah mulai terbit, menyinari jalan yang mereka lalui, namun tidak mampu mengusir ketakutan yang membayangi hati mereka. Setiap langkah terasa seperti beban yang semakin berat, seperti mereka sedang melangkah menuju sesuatu yang tak bisa dipahami. Agus, kau yakin kita harus ke sana? Tiara bertanya, suaranya serak. Ia merasakan perutnya mual, meski perjalanan baru dimulai. Agus yang duduk di depan setir, hanya mengangguk pelan. Kita nggak punya pilihan, Tiara. Kalau kita terus begini, mereka akan semakin menguasai kita. Kita harus mengembalikan pasir itu, biar mereka berhenti mengganggu. Tiara menatap jalanan yang semakin jauh, berusaha menenangkan diri. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan bayangan-bayangan yang datang setiap malam. Suara tangisan, langkah kaki, dan udara dingin yang menyelimuti rumah mereka. Semua itu terasa semakin nyata, seolah mereka benar-benar hidup bersama dengan arwah yang tidak ingin pergi. Ayu yang duduk di kursi belakang hanya terdiam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia merasa tidak nyaman, tapi lebih dari itu, ia merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi di kuburan itu. Kau pikir mereka akan membiarkan kita pergi begitu saja? Ayu akhirnya bertanya, memecah keheningan yang semakin mencekam. Agus menatap kaca spion, seakan berusaha mencari jawaban di jalanan yang kosong. Aku nggak tahu. Tapi kita nggak bisa terus hidup seperti ini. Kita harus mengakhiri semua ini sebelum lebih banyak yang terjadi. Beberapa jam berlalu sebelum mereka sampai di kuburan yang dimaksud. Kuburan itu terletak di pinggir hutan, jauh dari pemukiman. Dari jauh, mereka sudah bisa melihat gerbang tua yang terbuka sedikit, seolah menunggu kedatangan mereka. Sebuah hawa aneh menyelimuti area tersebut, membuat suasana semakin mencekam. Agus berhenti di dekat gerbang kuburan, menatap ke dalam. Matanya terlihat ragu, tapi ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Mereka harus melepaskan pasir itu, meskipun mereka tak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Ayu, Tiara,
kita harus cepat. Jangan berlama-lama di sini, kata Agus dengan suara yang tegas, namun masih terasa cemas. Kita hanya perlu menaburkan pasir itu di atas kuburan, kemudian kita pergi. Tiara menatap kuburan yang tampak seperti tempat yang sudah lama tak terjamah. Rumput-rumput liar tumbuh lebat di sekitar makam-makam, dan udara yang ada di sana terasa berat. Seolah ada sesuatu yang mengintai mereka. Agus, aku takut, Tiara berkata pelan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Aku juga takut, Tiara, jawab Agus. Tapi kita nggak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita harus melakukannya. Mereka bertiga keluar dari mobil dan mulai berjalan perlahan menuju salah satu kuburan yang tampak lebih besar dari yang lainnya. Di dekat kuburan itu, ada sebuah batu besar yang tampaknya digunakan sebagai tempat untuk menaruh barang-barang persembahan. Agus membuka tasnya, mengeluarkan pasir kuburan pesugihan yang sudah mereka bawa dari rumah. Dengan hati-hati, Agus mulai menaburkan pasir itu di atas batu besar yang ada di dekat kuburan. Setiap butir pasir yang jatuh di tanah terasa semakin berat, seolah mereka sedang memberikan bagian dari hidup mereka kepada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Tiara dan Ayu hanya berdiri diam, menatap Agus, masing-masing dengan pikiran yang penuh kecemasan. Tiba-tiba, angin di sekitar mereka berhembus kencang. Suara gemerisik daun dan ranting terdengar di sekeliling, dan ketiganya merasakan udara yang semakin dingin. Tiara merinding. Apa itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Ayu, Tiara, jangan bergerak. Kita harus selesai cepat, Agus berkata dengan nada yang mendesak. Ia berusaha menyelesaikan penaburan pasir itu secepat mungkin, namun semakin lama ia merasa ada yang salah. Ada perasaan tidak enak yang menggerayangi hatinya. Setelah beberapa menit, Agus akhirnya menyelesaikan menaburkan pasir itu. Ia berdiri, berbalik, dan menatap kedua istrinya dan adiknya. Kita sudah selesai. Sekarang kita harus pergi. Namun, sebelum mereka sempat melangkah, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat. Bukan langkah manusia. Suara itu datang dari belakang mereka. Tiara dan Ayu menoleh bersamaan, dan di sana, di antara pepohonan yang gelap, mereka melihat sosok yang tidak bisa mereka jelaskan. Sosok itu tinggi, dengan tubuh yang kurus dan tangan yang panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun matanya yang kosong dan melotot ke arah mereka membuat ketiganya terdiam. Udara semakin dingin, dan suara angin terdengar semakin keras, seperti ada bisikan yang beredar di sekitar mereka. Ayu menjerit, dan tanpa berpikir, ia menarik Tiara dan Agus untuk berlari kembali ke mobil. Mereka berlari secepat mungkin, meskipun setiap langkah terasa semakin berat. Sesekali, mereka mendengar suara langkah yang mengikuti mereka, semakin dekat. Sesampainya di mobil, Agus buru-buru menyalakan mesin dan menginjak gas. Mereka melaju kencang meninggalkan kuburan itu. Selama perjalanan pulang, tidak ada yang berbicara. Suasana di dalam mobil terasa hening, hanya suara mesin mobil dan napas mereka yang terengah-engah. Tiara memandang Agus dengan mata penuh ketakutan. Apa itu, Agus? Apa yang baru saja kita lihat? Agus menatap jalan yang terbentang di depannya. Aku nggak tahu, Tiara. Tapi aku merasa kita belum selesai dengan semuanya. Mereka akan terus mengikuti kita, sampai kita benar-benar bisa melepaskan mereka. Ayu yang duduk di kursi belakang hanya terdiam. Semua yang mereka lihat di kuburan itu semakin mengaburkan pemahaman mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya tahu satu hal, semua ini belum berakhir. Setelah perjalanan yang menegangkan, mereka akhirnya kembali ke rumah. Namun, rumah itu terasa berbeda. Suasana yang biasanya hangat dan penuh kehidupan, kini terasa dingin dan menekan. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa jelas, seperti ada bayangan yang mengintai dari setiap sudut. Malam pertama mereka kembali, Tiara tidak bisa tidur. Matanya terus terjaga, memandang ke arah pintu yang terkunci rapat. Suara angin di luar rumah terdengar aneh, seperti desahan panjang yang mengiringi malam. Tiba-tiba, ia mendengar sesuatu yang lebih jelas,
langkah kaki yang perlahan menghampiri. Langkah itu begitu nyata, seolah ada seseorang yang berjalan di lorong rumah. Tiara menahan napas, berusaha mendengarkan dengan seksama. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. "Agus," Tiara berbisik, menggoyang-goyang bahu suaminya yang tidur nyenyak di sampingnya. Agus hanya menggerakkan tubuhnya sedikit, namun tidak terbangun. Tiara merasa semakin terperangkap dalam ketakutannya. Ia memandang jam dinding yang berdetak dengan keras, seolah semakin memperburuk ketegangan yang ada. Begitu lama ia menunggu, langkah kaki itu akhirnya menghilang. Tetapi ketakutan tetap membayangi. Pagi hari, Tiara menceritakan apa yang ia dengar pada Agus. "Aku dengar langkah kaki lagi, Agus. Tapi, tidak ada siapa-siapa di luar kamar." Agus mengerutkan kening, merasa cemas. "Itu mungkin cuma perasaanmu saja. Mungkin pikiranmu yang kacau setelah kejadian kemarin." Namun, Tiara tidak merasa begitu. Ia merasa ada sesuatu yang tak wajar, seolah bayang-bayang dari kuburan pesugihan itu masih mengikuti mereka, mengikat mereka dalam ketakutan yang terus menghantui. Ayu yang mendengar percakapan mereka, ikut berbicara. "Aku juga merasa tidak tenang. Setiap kali aku lewat di dekat cermin, aku selalu merasa ada yang mengawasi." Mereka bertiga mulai merasakan keanehan yang sama. Setiap sudut rumah yang dulu mereka anggap biasa, kini terasa penuh dengan kehadiran yang tidak diinginkan. Suara-suara aneh mulai terdengar. Sesekali ada suara pintu yang terbuka sendiri, suara bisikan yang datang entah dari mana, dan yang paling menakutkan, suara tangisan yang terdengar dari kamar kosong di ujung lorong. "Ini sudah tidak bisa dibiarkan," kata Agus dengan suara tegas. "Kita harus cari cara untuk mengakhiri semua ini. Tidak bisa seperti ini terus." Tiara menatap suaminya dengan mata penuh kecemasan. "Agus, bagaimana kita bisa mengembalikan semuanya? Apa kita harus kembali lagi ke kuburan itu?" Agus terdiam sejenak, berpikir. "Aku rasa kita harus mencari orang yang lebih tahu tentang ini. Kita butuh bantuan. Aku nggak yakin kita bisa selesaikan ini sendirian." Namun, meskipun mereka berusaha mencari bantuan, semakin lama, teror yang mereka alami justru semakin menjadi-jadi. Malam berikutnya, Tiara terbangun dengan rasa takut yang sangat besar. Ia merasa udara di kamarnya semakin dingin. Ketika ia membuka mata, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di pojok kamar, ia melihat bayangan hitam yang bergerak perlahan. Tiara menjerit, terbangun dengan panik, dan membangunkan Agus. "Agus, Agus, ada sesuatu di kamar ini." Agus terbangun, namun tidak melihat apa-apa. Hanya ada kegelapan yang pekat. Tapi Tiara tahu, apa yang ia lihat bukan hanya imajinasinya. "Aku nggak bisa tidur di sini, Agus. Aku takut." Ayu yang terbangun karena teriakan Tiara juga ikut ketakutan. "Apa itu? Apa yang kalian lihat?" Tiara menggigil. "Ada bayangan hitam, bergerak di pojok kamar. Aku yakin itu bukan halusinasi." Malam itu, mereka bertiga hanya bisa duduk bersama di ruang tamu. Tiara merasa ada yang aneh dengan rumah mereka, seolah rumah itu sudah dipenuhi oleh arwah yang tidak mau pergi. Dan apa yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa mereka merasa semakin terperangkap. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka terus tinggal di sini, hidup bersama dengan bayang-bayang itu. Namun, pada malam ketiga sejak mereka kembali, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Piring-piring di dapur pecah dengan sendirinya, satu persatu, tanpa ada yang menyentuhnya. Suara tangisan seorang wanita terdengar dari dalam rumah, sangat jelas, seolah-olah ada seseorang yang sedang merintih kesakitan. Tiara, yang sudah sangat tertekan, berlari keluar rumah, mencoba mencari udara segar. "Aku nggak tahan lagi, Agus. Aku nggak bisa hidup seperti ini," teriaknya, hampir menangis. Ayu juga ikut keluar, dengan wajah pucat. "Kita harus mencari jalan keluar, Agus. Kita nggak bisa terus begini." Agus menatap rumah mereka, merasa bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sudah melakukan segalanya yang bisa dilakukan,
namun teror itu semakin parah. Pasir kuburan pesugihan yang mereka taburkan bukanlah solusi, malah menjadi pemicu teror yang semakin menghancurkan hidup mereka. Dalam keputusasaan itu, Agus memutuskan untuk pergi menemui lelaki tua yang pertama kali memberi mereka pasir tersebut. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus tahu bagaimana caranya mengakhiri semua ini, katanya dengan tekad. Tiara dan Ayu hanya bisa menatapnya dengan cemas, tidak yakin apakah mencari lelaki tua itu adalah langkah yang tepat atau justru semakin memperburuk keadaan. Namun, mereka tahu satu hal, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian itu. Semoga kita menemukan jawaban, Agus, kata Tiara dengan suara hampir tak terdengar, penuh ketakutan. Namun, mereka tidak tahu bahwa pencarian mereka itu akan membawa mereka pada sebuah kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Sebuah rahasia kelam yang tersembunyi jauh lebih dalam dari yang mereka kira. Pagi itu, langit terlihat lebih mendung dari biasanya. Ketiga anggota keluarga itu, Agus, Tiara, dan Ayu, bersiap untuk perjalanan mereka yang tak terduga. Mereka akan menemui lelaki tua yang memberi mereka pasir kuburan pesugihan, berharap menemukan jawaban yang bisa mengakhiri semua teror yang telah mengganggu hidup mereka. Tapi, setiap dari mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, seperti langkah mereka menuju sesuatu yang tidak bisa dihindari. Aku nggak tahu harus berharap apa, Tiara berkata dengan suara serak saat mereka duduk di dalam mobil. Wajahnya masih pucat, matanya lelah, tampak seolah-olah ia belum tidur semalam penuh. Agus yang duduk di belakang setir hanya menghela napas panjang. Aku juga nggak tahu, Tiara. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Kalau kita terus begini, mereka akan makin menguasai kita. Ayu, yang duduk di sebelah Agus, memandang keluar jendela. Ia merasa terhimpit oleh ketakutan yang semakin membesar. Namun, di dalam dirinya ada satu rasa yang lebih besar, rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi, Agus? Tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Kenapa kita bisa sampai seperti ini? Agus menatap ke depan, matanya tajam. Aku nggak tahu, Ayu. Tapi kita harus temui lelaki itu dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ini semakin parah. Jalan yang mereka lalui terasa semakin sunyi seiring perjalanan mereka menuju rumah lelaki tua itu. Semakin jauh mereka pergi, semakin gelap dan terpencil tempat-tempat yang mereka lewati. Hutan dan perkebunan luas mengelilingi jalan, dan mobil mereka melaju di jalan yang hanya sedikit dilalui kendaraan. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir hutan. Rumah itu terlihat tua dan terbengkalai, dikelilingi oleh pagar kayu yang sudah lapuk dan tertutup oleh rumput liar. Udara di sekitar rumah itu terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Agus menepikan mobil dan mematikan mesin. Tiara dan Ayu menatap rumah itu dengan ragu. Tidak ada suara di sekitar rumah itu, hanya kesunyian yang mencekam. "Ini tempatnya?" tanya Tiara, suaranya bergetar. Agus mengangguk pelan, meskipun ia merasa tidak nyaman dengan tempat itu. "Iya, ini tempatnya. Kita harus masuk." Mereka bertiga keluar dari mobil dan mendekati pintu depan rumah yang tertutup rapat. Agus mengetuk pintu, dan setelah beberapa detik, suara langkah kaki dari dalam rumah terdengar mendekat. Pintu terbuka perlahan, dan seorang lelaki tua muncul di baliknya. Wajahnya tampak keriput, matanya sayu, namun ada sesuatu yang aneh di dalam tatapannya, seperti sebuah rahasia gelap yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. "Ah, kalian datang juga," kata lelaki itu dengan suara serak. Masuklah." Tanpa banyak bicara, mereka bertiga masuk ke dalam rumah yang pengap dan gelap. Ruangan itu dipenuhi dengan berbagai barang tua, buku-buku, boneka-boneka antik, dan benda-benda lain yang tampak usang dan berdebu. Bau harum dupa menyeruak di udara, bercampur dengan bau tanah basah yang terasa semakin berat. Lelaki tua itu duduk di sebuah kursi kayu, menunjuk kursi-kursi di sekitarnya. "Duduklah, kalian pasti punya banyak pertanyaan." Tiara, yang sudah sangat tertekan, langsung berbicara.
Apa yang terjadi dengan kami, Pak? Pasir itu membawa malapetaka. Kami nggak bisa tidur, mendengar suara-suara aneh, dan kami merasa seperti dihantui. Lelaki tua itu memandangi mereka dengan tatapan datar, seolah-olah sudah lama menunggu pertanyaan itu. Ah, kalian sudah merasakannya, ya. Apa yang kalian taburkan itu bukanlah pasir biasa. Itu adalah bagian dari perjanjian dengan dunia lain. Apa maksudnya, Pak? Tanya Agus, suaranya hampir tak terdengar. Kenapa kami? Kenapa kami yang dipilih? Lelaki itu menghela napas panjang dan menatap mereka satu persatu. Perjanjian itu sudah ada sejak zaman dahulu. Pasir itu berasal dari kuburan pesugihan, tempat di mana arwah-arwah yang tidak tenang berdiam. Mereka menginginkan sesuatu, dan mereka menuntutnya dalam bentuk kekayaan. Mereka akan memberikannya, tetapi ada harga yang harus dibayar, nyawa dan jiwa yang harus diserahkan. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Tiara hampir menangis. Kami tidak ingin hidup seperti ini. Kami sudah terlalu banyak menderita. Lelaki tua itu menatap mereka dengan tatapan kosong. Kalian sudah menaburkannya, dan sekarang kalian harus membayar. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Jika kalian ingin menghentikan semua ini, kalian harus mengembalikan pasir itu ke tempat asalnya dan menebus kesalahan kalian. Tapi, itu tidak akan mudah. Banyak yang sudah terikat di sana. Mereka tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Ayu yang sudah mendengar penjelasan itu merasa semakin bingung. Tapi, kalau kami tidak bisa mengembalikannya, apa yang akan terjadi? Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis, senyum yang terlihat lebih menyeramkan daripada meyakinkan. Mereka akan terus mengganggu kalian. Mereka akan mengikuti, merasuki, dan akhirnya mengambil kalian. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari perjanjian ini. Di saat itu, suasana di ruangan itu berubah semakin berat. Tiba-tiba, angin kencang mulai berhembus masuk melalui jendela yang terbuka sedikit. Bau tanah dan rerumputan basah tercium semakin kuat. Pintu yang tadinya tertutup rapat kini mulai berderit, seolah ada sesuatu yang sedang mencoba masuk. Tiara menatap lelaki tua itu dengan mata penuh ketakutan. Apa maksudnya, Pak? Apa yang harus kami lakukan? Lelaki itu tetap diam sejenak, sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. Kalian harus menghadapi mereka, menebus kesalahan kalian. Kalian harus membawa kembali pasir itu ke kuburan, dan jika kalian tidak bisa melakukannya dengan benar, maka kalian akan menjadi bagian dari mereka. Menjadi arwah yang tidak tenang, yang akan terus mengganggu dunia ini. Kata-kata itu menggantung di udara. Mereka tidak tahu harus melakukan apa. Perasaan takut mereka semakin membesar, menyelimuti pikiran mereka. Lelaki tua itu berdiri dan mengarah ke pintu. Sekarang pergilah. Waktu kalian sudah hampir habis. Dengan perasaan bingung dan takut, mereka bertiga keluar dari rumah itu, dengan satu tujuan yang jelas, mengembalikan pasir itu ke kuburan pesugihan. Tetapi di dalam hati mereka, ada keraguan yang semakin menguasai. Apa yang akan mereka temui di sana? Apakah mereka masih punya kesempatan untuk selamat? Mobil mereka melaju perlahan di jalan yang sempit dan gelap. Tidak ada suara lain kecuali deru mesin yang bergema di malam yang mencekam. Hutan di kanan kiri jalan seperti dunia lain yang menelan mereka, seakan memisahkan mereka dari dunia nyata. Tiara duduk di kursi penumpang depan, wajahnya terbenam dalam bayangan malam, pikirannya berputar-putar tak menentu. Agus, yang duduk di belakang kemudi, terus mengarahkan mobil ke arah yang sudah dikenalnya, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Agus, suara Tiara memecah keheningan. Kita benar-benar harus pergi ke sana, ke kuburan itu? Aku nggak tahu kalau aku masih bisa bertahan. Agus melirik sekilas, wajahnya tak terlihat jelas dalam cahaya mobil yang redup. Kita nggak punya pilihan lain, Tiara. Ini satu-satunya cara. Kita harus mengembalikan pasir itu sebelum semuanya terlambat. Ayu yang duduk di kursi belakang ikut berbicara, suaranya bergetar. Tapi, apa kita masih punya waktu?
Apa mereka akan membiarkan kita pergi begitu saja? Tiara menggigit bibirnya, merasakan ketakutan yang semakin menggigit. Apa yang akan terjadi kalau kita gagal? Tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Agus atau Ayu. Agus terdiam. Suasana di dalam mobil semakin berat, perasaan cemas semakin mengendap di dada mereka bertiga. Mereka merasa seperti berlari menuju takdir yang tak bisa mereka hindari. Tak lama setelah itu, mereka tiba di jalan setapak yang mengarah ke kuburan pesugihan itu. Jalanan itu semakin sempit, dan hanya mobil mereka yang tampaknya bisa melewati tikungan tajam dan batu-batu besar yang berserakan di jalan. Semakin lama, mereka merasa semakin jauh dari dunia luar, seakan mereka benar-benar memasuki wilayah yang berbeda, tempat yang dipenuhi dengan rahasia gelap. Akhirnya, mobil berhenti di depan gerbang kuburan. Kuburan itu tampak sepi, gelap, dan sunyi. Lampu mobil yang menyinari kawasan itu hanya mengungkapkan bayangan pohon-pohon tinggi yang menjulang, menutupi sebagian besar pandangan mereka. "Ini dia," Agus mengucapkan kata-kata itu dengan suara pelan, meski di dalam hatinya ia merasa ngeri. Semua yang terjadi sejak mereka menaburkan pasir itu seakan membawa mereka kembali ke tempat yang penuh misteri ini. Tiara meremas tangan Ayu, merasakan dingin yang mengalir ke seluruh tubuhnya. "Kita harus cepat, Agus. Kita harus segera mengembalikannya." Mereka bertiga keluar dari mobil, dan langkah mereka terasa semakin berat, seakan tanah kuburan itu menahan setiap gerakan mereka. Setiap langkah yang mereka ambil menuju kuburan itu seperti diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara angin berdesir di antara pepohonan, dan suara langkah kaki mereka sendiri terasa sangat keras, seakan menembus kesunyian malam. Ayu menoleh ke belakang beberapa kali, merasa ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. "Kalian rasa ada yang mengikuti kita?" tanyanya cemas. Tiara menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. "Jangan takut, Ayu. Kita harus cepat." Mereka sampai di depan kuburan yang dimaksud. Kuburan itu berbeda dari yang lain, tampak lebih kuno dan penuh dengan tanda-tanda yang tidak biasa. Batu nisan yang ada di sana terlihat sudah aus, tertutup lumut, dan ada beberapa lilin yang nyaris habis terbakar di sekitar makam. Sebuah bau khas, seperti tanah basah bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, menyengat hidung mereka. Agus berdiri di depan kuburan itu, memegang pasir yang telah mereka bawa. "Kita harus taburkan di sini," katanya, matanya tajam menatap tanah kuburan itu. Tiara memandangnya dengan cemas. "Tapi apakah ini benar-benar akan menyelesaikan semuanya, Agus? Apa kalau kita melakukannya, kita akan aman?" Ayu menggelengkan kepalanya, merasakan ketegangan yang semakin menekan. "Apa kita akan kembali seperti semula?" katanya pelan. "Apa kita bisa pergi tanpa ada yang mengikuti kita?" Agus tidak menjawab langsung. Ia mengambil sebuah genggaman pasir, memandangnya sejenak, dan dengan langkah hati-hati mulai menaburkannya di sekitar makam. Saat pasir itu jatuh ke tanah, mereka bertiga merasa udara di sekitar mereka berubah, lebih dingin, lebih padat. Sesuatu yang tidak terlihat seakan menekan mereka, mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah hal yang sederhana. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari balik pepohonan, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat. Tiara menoleh, dan di balik cahaya redup, ia melihat bayangan hitam yang melintas. "Ada sesuatu di sana," teriaknya, wajahnya pucat. Ayu langsung berpegangan pada Tiara, sementara Agus hanya terdiam, matanya fokus pada kuburan itu. "Ini bukan waktu untuk takut. Kita harus selesai. Jika kita tidak menyelesaikan ini, kita akan terus dihantui." Agus kembali menaburkan pasir itu, namun saat pasir itu menyentuh tanah, suasana semakin tegang. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar, dan suara desisan terdengar dari arah kuburan. Sebuah suara rendah dan berat, seperti suara yang berasal dari kedalaman bumi, bergema di sekitar mereka. "Jangan!" Suara itu terdengar begitu jelas, namun tak ada yang terlihat. Mereka bertiga terkejut, namun Agus tetap berusaha fokus, menaburkan sisa pasir yang ada. "Tolong,
Kembalikan kami, teriak suara itu lagi, semakin keras. Dan tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sekitar mereka. Wajah-wajah pucat dan tubuh yang tak terlihat jelas, bergerak perlahan mendekat. Agus, cepat! Tiara berteriak, suaranya panik. Kita harus pergi dari sini. Ini sudah tidak bisa dikendalikan. Namun, tepat saat mereka merasa ada yang mengancam dari segala arah, Agus menaburkan sisa pasir yang terakhir, dan seketika itu pula, semuanya terdiam. Bayangan hitam yang mengelilingi mereka mulai menghilang, suara yang mengerikan itu pun lenyap seketika. Mereka terdiam, berdiri di tempat, merasakan keheningan yang aneh dan menakutkan. Apa yang baru saja mereka alami? Apakah mereka benar-benar berhasil? Namun, sebelum mereka sempat merayakan kedamaian yang datang, sebuah suara yang lebih keras dan lebih jelas terdengar dari arah belakang mereka. Belum selesai. Suara itu begitu jelas, begitu dekat, seakan datang dari bawah tanah. Mereka bertiga, yang semula merasa lega karena pasir itu telah ditaburkan, kini terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Belum selesai, suara itu berbisik, menggelitik telinga mereka dengan dingin. Terasa seperti tangan tak terlihat sedang mencengkeram leher mereka, menekan dengan lembut, tetapi cukup untuk membuat mereka tercekik. Tiara menoleh, matanya melotot ketakutan, mencari sumber suara. Apa itu? Suaranya hampir tidak terdengar. Ayu hanya bisa menatap kosong, wajahnya pucat pasi. Ada yang salah, katanya dengan suara bergetar. Kita sudah melakukan yang diminta. Tapi kenapa suara itu masih ada? Agus, meski terkejut dan bingung, berusaha untuk tetap tenang. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, memastikan tidak ada apa-apa yang tampak jelas. Kita sudah melakukan semuanya, kan? Pasirnya sudah kembali ke tempatnya. Kenapa masih ada suara itu? Karena kalian belum tahu harga sebenarnya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih menuntut. Mereka bertiga menoleh bersamaan. Tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Hanya hutan lebat yang menyelimuti, dan kuburan yang tampak begitu sunyi, seolah menelan mereka hidup-hidup. Agus merasa gelisah. Apa maksudnya? Ia mendekati kuburan itu lagi, berharap bisa mencari jawaban. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Kembali, suara gemerisik muncul, lebih keras dari sebelumnya. Mereka bisa merasakan getaran itu menyusup ke dalam tubuh mereka, membuat hati mereka berdegup kencang. Tiara, yang semakin panik, berteriak. Kita harus pergi, Agus, cepat. Namun, Agus tak bisa bergerak. Entah kenapa, tubuhnya seperti terkunci. Ia merasakan ada sesuatu yang kuat menariknya ke tanah. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menahannya. Kita nggak bisa lari dari sini, Tiara. Kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Jawabnya, suaranya datar meskipun ada ketegangan yang jelas terlihat di wajahnya. Ayu yang berada di belakang mereka melihat sesuatu yang aneh. Lihat itu, teriaknya sambil menunjuk ke arah kuburan. Di atas tanah, di sekitar makam yang mereka taburkan pasir itu, muncul bayangan-bayangan hitam. Bayangan itu bergerak perlahan, membentuk lingkaran besar mengelilingi mereka. Dari dalam bayangan itu, terdengar suara gemerisik yang semakin jelas. Suara yang datang bukan hanya dari satu tempat, melainkan dari seluruh penjuru. Kalian ingin kembali kaya, kan? Suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Kini seperti ada banyak suara yang berbicara bersamaan, menciptakan gema yang menakutkan. Kalian harus membayar dengan sesuatu yang lebih besar. Itu bukan hanya pasir yang kalian kembalikan. Itu adalah jiwa kalian. Ayu meremas tangan Tiara, tubuhnya gemetar. Jiwa? Kita harus membayar dengan jiwa? Tanya Ayu, suaranya hampir hilang di tengah ketegangan yang melanda mereka. Agus menatap dengan tajam ke arah bayangan itu, merasa ada sesuatu yang mulai menguasai dirinya. Ia ingin berlari, ingin meninggalkan tempat itu, tetapi tubuhnya terasa berat, tidak bisa bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya,
suaranya tercekat. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih menekan. Hanya satu cara yang bisa menyelamatkan kalian. Kembalikan apa yang telah diambil. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai terbelah. Dari dalam belahan itu, muncul tangan-tangan kecil yang bergerak dengan cepat, seakan ingin menarik mereka ke dalam tanah. Tiara menjerit keras, mencoba menjauh, tetapi tanah yang retak semakin luas, menyelimuti mereka. "Kita harus lari," teriak Tiara, menarik tangan Ayu dan Agus. Namun, mereka tidak bisa bergerak. Mereka tertahan, seakan ada kekuatan yang mengikat mereka di tempat itu. Suara itu kembali terdengar, kini seperti sebuah tawa yang menyeramkan. "Lari? Kalian tidak bisa lari. Kalian sudah terikat di sini. Kalian sudah mengikat perjanjian yang lebih dalam. Harta yang kalian terima, itu tidak gratis." Agus menatap kosong ke depan, tubuhnya mulai merasa lemah. Apa yang dimaksud dengan perjanjian? Ia berusaha bertanya, meski suaranya hampir tidak terdengar. "Perjanjian itu sudah dimulai sejak kalian menaburkan pasir itu. Kalian sudah mendapatkan rezeki, kan? Tapi ada harga yang harus dibayar. Dan kini, harga itu akan ditagih." Tanah semakin mengerikan. Tangan-tangan itu mulai memanjat tubuh mereka, meraih kaki mereka, menarik mereka ke dalam tanah. Mereka merasa seolah-olah mereka sedang tenggelam dalam bumi itu sendiri, seakan dunia luar mulai menjauh. Tiara berteriak, berusaha melawan. "Tidak, kami tidak mau. Kami tidak mau bayar harga ini," tapi suara itu semakin jauh, semakin menghilang. Sebuah bayangan besar muncul, seakan menelan seluruh dunia mereka. "Kalian sudah memilih jalan ini. Tidak ada jalan keluar." Saat-saat terakhir itu, mereka merasa tubuh mereka hampir terbenam sepenuhnya ke dalam tanah yang hitam pekat. Namun, sebelum semuanya benar-benar hilang, suara itu terdengar sekali lagi. "Jika kalian ingin selamat, ambil kembali apa yang sudah kalian ambil. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghindari apa yang telah menunggu kalian." Kemudian, tiba-tiba, semuanya berhenti. Tanah kembali padat, tangan-tangan yang tadi mengikat mereka menghilang begitu saja. Namun, keheningan yang menyelimuti mereka kali ini bukanlah keheningan biasa. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang mulai mengelilingi mereka. Satu hal yang jelas, perjalanan mereka belum selesai. Sebuah pilihan berat menanti, dan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa harga yang harus mereka bayar masih jauh dari selesai. Tamat.